ini itu yang paling berkesan itu aku dapat saham bagger ya, nggak multi bagger, dapat saham bagger itu sekitar 5 kali. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Feby dan kali ini aku membawa temanku, seorang trader saham yang cukup terkenal di TikTok. Mungkin bisa kenalan dulu nih. Hai semua, maybe sama Opi udah ada yang lihat aku di TikTok, mungkin ada juga yang belum. Jadi nama aku Kalista dan aku memang seorang trader yang masih 15 tahun. Memang aku mulainya tuh dari umur 14 tahun, sekitar tahun lalu ya berarti. Ya, kurang lebih begitulah ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas terkait saham versus kripto. Mungkin mungkin bisa dimulai dengan gimana sih alasan aku kenapa lebih cenderung ke kripto dan Kalista kenapa lebih cenderung ke saham. Ya, mungkin aku boleh mulai duluan kali ya. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke legalitas. Karena kan kayak kalau misalkan saham ini kan udah legal di Indonesia, dan kalau Bitcoin kan walaupun ada izin tapi kan nggak fully legal gitu kan. Kalau menurutku gitu ya. Coba kalau dari JPB sendiri gimana? Oh, kalau aku sih mungkin sedikit cerita. Aku kan join kripto juga karena temenku nih diajak. Itu waktu kuliah tahun 2019 gitu. Dan jujur aku tertarik ke kripto karena kesannya kita tuh cuannya cukup mudah gitu. Karena kan Ya, I see. cepet mudah, volatilitasnya emang lebih tinggi. Cuman ngerasa apa ya, dulu tuh zamannya Telegram lagi banyak signal dan jadi cukup kerasa gitu, cuannya cukup mudah dan cepet juga, dalam sehari pun bisa kerasa sekian berapa puluh persen misalnya. Dan mungkin hal itu sih yang bikin aku tertarik ke kripto. Sama sekarang aku melihat cryptocurrency tuh apa, punya banyak kegunaannya selain cuma di tradingin, tapi sekarang ke teknologinya juga. Dan aku melihat blockchain dan kripto ini sebagai kayak bisa breakthrough teknologi masa depan. Mungkin kalau Ah, terkait volatilitasnya saham sih beda, cuma gimana tuh menurut Kalista? oh, sebenarnya kalau volatilitas saham sama kripto memang jelas beda kalau secara general ya. Cuma dalam saham ini kita tuh punya yang namanya waran. Jadi saham waran ini tuh volatilitasnya kurang lebih mirip banget sama kripto. Dia ini nggak punya batasan. Jadi kayak kalau misalnya sekali turun tuh bisa sampai ratusan persen, dan kalau naik pun sebaliknya juga bisa sampai ratusan persen juga. Oh iya, iya bener sih. Aku pernah suka lihat tuh Warren suka jadi top gainernya tuh kalau di Ya, sekuritas ya. saham. Cuman entah kenapa kalau buat aku pribadi ya, eh, aku merasa lebih aman nyemplung ke kripto karena kayak Warren tuh kayak bisa mendadak naik tinggi sih. Cuman mungkin kalau emang udah biasa, tahu nih kapan udah ancang-ancang kapan dia mau naik, bisa kebaca kali ya. Mhm. Oh ya, mungkin sebelum kita lanjut kita disclaimer dikit nih, kalau kita berdua di sini tuh nggak mau berpihak apa lebih ke saham atau ke kripto, nggak mau Ya, bilang yang mana lebih bagus karena emang aku sendiri juga punya saham dan Kalista sendiri juga pernah nyemplung ke kripto. Jadi kita cuman ya. kayak sharing aja. Oke, mungkin salah satu yang menurut aku menarik dari kripto tuh karena trading hoursnya kali ya. Karena dia 24/7 dan aku ngerasa jadi fleksibel gitu kalau aku mau trading. Sedangkan kalau saham tuh kayak banyak yang bilang harus kayak bangun pagi biar standby di opening dan sebagainya. Ya. Tapi justru kalau yang aku suka itu karena jadi kan kalau trading saham ini hour dari jam 9 sampai jam 3 lewat 10. Dan Iya. itu tuh aku merasa enak karena di saat waktu free-nya itu kita masih ada waktu buat streaming. Kalau misalkan crypto itu kan aku agak bingung karena kan dia tetap jalan, jadi ada pas streaming itu agak bingung gitu loh. Selain kenapa aku disuka trading hour di saham sih. Oh ya, mungkin kayak kita udah beda nyaman kemana ya kali ya. Ya, mungkin gitu kali ya. Ya, entah kenapa aku ngerasa kayak lebih tenang kalau misalnya aku tahu aku bisa sell kapanpun dan buy kapanpun gitu loh. Kadang kayak karena saham tuh ini ada kayak waktu istirahat gitu. Kalau misalnya muncul berita tuh kadang keselnya tuh pernah tuh beberapa kali sering dimunculin kayak sentimen positif atau negatif tuh jam makan siang. Oh iya, iya, Itu emang nyebelin sering gitu banget sih. sih. Terus kayak, duh gimana nih, kayak harus ancang-ancang gitu kan. Jadi kayak udah langsung pasang order tuh. Kalau menurut aku pribadi, pengalaman. Kalau menurut kamu ngadepin kayak gitu gimana tuh? Sebenarnya kalau aku pribadi nemu sentimen itu banyak ya, jadi nggak cuma di jam makan siang tapi di hari-hari sebelumnya atau bahkan di malam sebelumnya itu sering nemu. Kayak misalkan aku nemu di saham, kok ada bad news nih, ada kena sanksi segala macam, itu aku pas pagi-paginya langsung coba hindarin saham ini dan kayak ya udah dari itu aja. Oh, pernah nggak sih Jadi nggak kayak aku sentuh. kayak kamu hold nih, tapi sentimennya tuh muncul waktu jamnya lagi istirahat atau lagi hari libur. Terus kamu langsung kayak Uh, gimana tuh? Sebenarnya kalau pegang saham yang ada sentimen buruk
Belum pernah sih ya. Oh, bagus lah. Emang kayak berarti selalu aman ya selama ini kayak tradingnya durasinya selalu udah take profit duluan Pas gitu ya. ya. Ya, Mantap, mantap. Dan mungkin kita bisa bahas dikit ya kayak kalau indikator yang kamu pakai dan aku pakai di kripto tuh gimana. Tapi kayak kalau aku lihat kurang lebih sama ya dari kemarin kita pernah kalau bisa sempat sama ada teknikal lah berbincang. ya. Iya. Kayak pasti yang kita lihat tuh dari moving average, terus kita pasti lihat Ya, volume kan dan lihat dari order booknya juga dong. Paling bedanya mungkin dari mm-mm. CKB boleh mulai duluan kalian dari indikator. Biar aku Oh, tahu juga gitu. ya kalau aku suka selama ini sih demen pakai yang Bollinger Band karena sejauh ini tuh cukup akurat. Tapi aku dengar kalau kamu lebih suka pakai yang SAR ya. Apa tuh? Oh ya, parabolic SAR. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau parabolic SAR ini ada alasan kenapa aku suka, karena kan aku sebagai one day trader atau scalper ini ngerasa indikatornya itu cocok banget buat dipakai sama scalper apalagi di time frame yang kecil. Walaupun kadang tuh dia ada miss juga ya. Tapi ya itu sih so far emang yang aku suka pakai selama scalping atau selama day trading itu pakai ini. Kalau aku sih nggak sampai kayak trading dalam satu hari sih, kayak aku lebih sometimes trader juga sih. Jadi aku Oh, cuman I lihat see. dari kalau polanya menurut aku lagi bagus, kayak waktunya TP nih bisa di take profit nih karena kelihatannya bentar lagi mau koreksi. Oh ya udah aku sell dulu aja mendingan gitu. Selain perbedaan indikator yang utama kita nih, Bollinger sama Parabolic SAR, mungkin kayak banyak yang sama juga tuh ya. Dari moving average pasti aku juga Boleh. pantau. Kita pasti juga lihat volume karena salah satu yang penting kan juga itu ya kalau misalnya ada Volume volume ya, break volume. break apa Volume nggak pernah average-nya bohong lewat. sih, volume nggak pernah Iya, bohong. karena dari itu kan kita bisa tahu nih apa psikologis market tuh lagi gimana, lagi pengen beli atau lagi fear, lagi pengen jual. Nah, terus mungkin kalau ada yang suka kita pakai, kita juga suka itu kan ya, pakai trading view kan pasti ya. Ya, TDP sama Stockbit juga sih kadang. Karena apa ya kalau saham ke Stockbit, kalau aku mungkin lebih ke liatin apa dari sosmednya si project crypto itu, kalau nggak dari biasa karena kalau buat crypto tuh banyak ramenya tuh di Twitter ya. Jadi aku biasa Iya, suka ngeliat news-news di situ. Kalau untuk forum bingung juga sih kalau misalnya di komunitas Telegram project karena nggak selalu ngomongin tentang projectnya juga. Jadi aku bingung untuk sentimen bisa dari situ atau enggak. Kalau ke kripto aku lebih lihat apakah ada yang lagi bahas ini juga tuh di YouTube karena kadang emang kalau misalnya dibahas nih satu project kripto sama YouTuber gitu mendorong juga kenaikan harganya. Kalau enggak ya iya lebih benar. ke update dari projectnya sih. Itu. Kalau di saham itu sebenarnya kita sentimen tuh pasti dari itu juga ada sih Twitter ya. Dari itu juga ada, cuma memang kalau aku sendiri lihat dari CNBC dan juga dari Stock Asia. Jadi di Stock Asia ini kita disediain banyak banget berita, kita tinggal cari nama anytime-nya, nanti bakal muncul beritanya sendiri. Ada yang buruk, ada yang positif juga. Oh iya setuju sih. Aku emang kalau saham juga kalau mau ngecek aku juga pasti cek ke CNBC. Iya, Nah, bener kalau emang. mungkin kalau ke saham ceknya tuh biasa suka ada update dari mediumnya juga sih. Biasa ada artikelnya gitu. Nah, kayaknya kalau misalnya dari segi perbedaan dan persamaan kripto dan saham udah cukup ya. Kayaknya yang kita mau Cukup sharing lah ya. segitu aja. Mungkin kamu bisa sharing nih pengalaman kamu yang paling berkesan setelah masuk ke dunia saham tuh gimana? Pengalaman paling berkesan dari yang mana nih, yang buruk atau yang bagus gitu? Oh, mungkin boleh Kira-kira mau yang diceritain mana? dua sisinya kali ya. Nah, Karena apa? oh, Biar dari viewers juga kita kalau masuk ke kripto atau saham tuh nggak fokus ke yang bagus-bagusnya cuannya aja, tapi pasti ada pengalaman buruknya juga. Mungkin kita bisa sharing-sharing kali ya. boleh. Oke, jadi kita mulai dari yang positif dulu aja kali ya. Boleh, boleh. Jadi mungkin yang positif itu eh, tahun ini itu yang paling berkesan itu aku dapat saham bagger ya, nggak multi bagger, dapat saham bagger itu sekitar 5 kali, dan itu tuh Wih. yang entah hoki apa gitu, tapi yang aku dapat itu bagger 5 kali. Dan untuk yang buruknya itu aku seminggu bisa cut loss 10 juta, dan itu tuh menurut aku tuh setiap minggu berkesan ya, benar-benar Wow. berkesan. Tapi kayaknya Ya, profitnya tetap nutupin dong sama lossnya. Kedengarannya sih kalau misalnya sering multi ya, bagger juga. sebenarnya that's why orang-orang kan mungkin lihat-lihat kayak main saham itu karena ngeliat orang profit lah ya. Tapi kalau aku sendiri tuh aku nggak akan, kenapa aku nggak pilih buat share portfolio growth aku, karena pasti orang mikir kayaknya nih orang profit mulu deh, berkembang mulu portfolio, padahal enggak. Padahal aku Ya setiap minggu benar-benar. ada cut loss paling banyak 10 juta dan paling sedikit itu 2 jutaan.
Oke, mungkin aku juga share sedikit nih di dunia kripto Boleh. yang loss-nya lebih bisa parah. Mungkin aku bakal cerita waktu aku ngalamin Bitcoin crash yang sekitar 2020 gitu. Kan untungnya aku bersyukur sih karena waktu aku awal masuk aku emang cuma masukin 1 juta. Jadi waktu itu tapi asetku benar-benar kayak down hampir 90% kayaknya atau 80 gitu. Jadi benar-benar 1 jutaan dari sempat profit juga 1 juta lebih lah ya. Karena dulu kan masih main dikit tuh. Jadi kalaupun profit mungkin nggak seberasa itu. Tapi karena waktu itu Bitcoin crash, kayaknya aku nggak segitu antisipasi ya. Terus ya udah, jadi cuman kayak 200-an ribu. Dulu aku kayaknya punya kayak Doge, Ignis gitu. Nah, tapi aku hold doang sih. Untungnya nggak aku cut loss karena tiba-tiba Doge kan sempat Oh, naik banget kan. Dan aku tuh punya harga cuma berapa puluh perak doang. Jadi itu kerasa sih untungnya langsung 10 kali lipatan akhirnya. Jadi kayak kalau misalnya kalian rugi, menurut aku sih kalau misalnya udah parah di hold aja, siapa tahu kejadian kayak Doge lagi tuh malah naik 10 kali lipat dong, nggak jadi nggak rugi jadi loh. ya. Itu mantap banget sih. Sama mungkin salah satu yang cukup berkesan, awal tahun ini aku akhirnya kan mulai aktif lagi nih ke kripto karena temenku ada ngasih tahu ada project menarik nih namanya Elron. Aku masuk waktu dia masih harga 500 ribu dan itu cukup beggar karena aku masuknya banyak ya, jadi kerasa aku untung sampai 5 kali lipat. Itu mantap banget sih. Wow. Jadi mungkin Wah, the best profit salah satunya dari situ yang menurut aku berkesan. Mungkin sekian dari kami berdua. Aku harap ini bisa kayak menambah insight juga buat kalian yang nonton terkait saham dan kripto gimana. Dan mungkin salah satu yang paling penting tuh itu ya, kita nggak boleh lihat dari profitnya dan cuan doang, karena pasti di balik orang yang udah cuan ada juga pernah loss. backstory-nya. Yes, Ya, benar. gitu. Dan pasti kayak setiap orang tuh punya pengalaman kayak Mm-mm. bahkan orang-orang yang pro trader aja ya, profesional trader itu pasti punya cerita di baliknya dan mereka tuh udah biasanya tuh orang dalamin tuh udah hampir 5 tahun lebih gitu. Betul. Dan kayaknya sejago-jago ya kita analisa teknikal, kita nggak mungkin 100% terhindar dari loss ya. Ya kita nggak akan sejago-jago kita, sejago-jago teori kita atau analisa kita nggak akan pernah bisa lawan yang namanya market. Flow Iya. market itu nggak bisa kita lawan. Yes, makanya penting untuk selalu pakai uang dingin dan Iya benar. itu penting biar apa psikologis kita juga terjaga kan. Kita nggak mau Jaga. malah masuk trading gini terus kita sendiri malah down, mentalnya malah down gitu. Oke. Makasih nih Kalista udah udah sharing sama kita, udah sharing sama Thank you penonton juga juga. loh. Ya, I hope ini semua kayak memberikan gambaran baru gimana dunia kripto dan saham. Bahkan sejago Kalista aja kayak masih ada cut loss gitu loh. Yang cukup gak sedikit Pasti juga ada. gitu loh. Di balik jadi semuanya tuh di balik profit yang besar juga pasti ada loss gitu. Yang penting profitnya Ya. masih lebih tinggi dari loss, oke? Wah, ya bagus sih kalau begitu ya. Yes. Sama jangan lupa nih buat kalian yang tertarik saham gitu juga boleh nih follow TikToknya Kalista. Username-nya apa nih? Kalista Natanya, A-nya 2 di belakangnya. Sip. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Hai semua, jadi ini kita ada sedikit bonus scene buat kalian. Kita bakal sharing tips and trick aku milih cryptocurrency yang mau aku beli gimana. Dan buat saham, Kalista akan sharing juga tips and trick buat kalian. Mungkin dari Kalista dulu mau? Oh, boleh, boleh. Jadi kalau aku kan sebagai one day trader atau scalper itu sebenarnya jarang ya, aku jarang banget screening. Kayak bahkan aku tuh bukan orang yang screening tiap hari, tapi aku lebih kayak ngeliatin running trade apa yang rame dan juga apa ya kayak yang transaksinya banyak dari volumenya itu bagus gitu. Dan biasa tuh yang aku lihat itu kalau misalnya dari screening ya, kalau screening itu biasa buat one day trade aku lihat yang emang saham ini tuh di atas EMA 10, dia adalah di atas exponential moving average 10-nya dan juga di antara 5, 10 atau 20 di antara 3 EMA itu. Tuh. Dan juga volume itu nggak pernah bohong ya, jadi biasanya tuh kalau di Stockbit aku pakai volume yang pakai moving average 20. Jadi itu kalau misalkan 3 batang volume udah cross dari EMA 20-nya, batang hijau ya tapi batang hijau, kalau udah cross itu aku bakal pilih saham itu, aku bakal dari spekulasi buy gitu. Nah kalau aku tipsnya mungkin nggak gitu mengarah ke trading, soalnya jujur aja waktuku tuh aku lihat sekarang tuh kurang memungkinkan untuk sering-sering trading. Jadi kalau misalnya aku lebih suka nyari buat
yang prospek kedepannya tuh bagus. Nah biasa aku ceknya terutama dari white papernya. Dan kedua, kalau misalnya dia ngasih tunjuk siapa sih developer dari projectnya, itu meningkatkan kepercayaan aku terhadap project ini dong. Ketiga, aku juga ngelihat dia kerja sama apa, misalnya sama perusahaan apa aja yang kerja sama dia, atau ada project crypto lain yang kerja sama dia. Nah itu aku perhatiin juga. Terus keempat ya, aku juga ngelihat ukuran komunitasnya udah segede apa, terus dari sosial medianya juga misalnya followersnya berapa, sesering apa dia nge-update followers dia terkait perkembangan project ini. Dan yang paling penting sih kita perhatiin smart contract-nya, entah itu di Ethereum Scan atau BSC Scan, tergantung dia project di blockchain yang mana. Kamu perhatiin dia ada fungsi mint atau fungsi unlock atau enggak, soalnya kalau misalnya ada fungsi unlock dan mint ini, sebenarnya project itu tuh cukup rawan untuk kena scam. Jadi karena unlock ini biasa digunakan untuk nge-unlock liquidity pool yang udah dikunci dari pihak developer. Nah liquidity pool itu kan perlu ada untuk bisa trading di decentralized exchange. Cuman kayaknya ini jadi lebih ke bener-bener ke IT dan developer technicalnya, dari segi buat apa ini kayak bener-bener teknisnya gitu, secara teknisnya. Iya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada fungsi unlock sama mint itu bahaya, karena hal itu sih. Kalau mint sih karena dia bisa menambah supply dari tokennya, jadi itu bisa mempengaruhi harganya, karena semakin banyak supply kemungkinan harganya semakin turun, dan itu juga bisa membuat mereka mencuri liquidity pool yang udah di lock gitu sih. Jadi kayak was-was aja, karena walaupun ini cukup teknis gitu, ini penting banget buat kalian perhatian. Minimal pokok kalau misalnya di kontraknya itu bisa kalian cek biasa di tab yang right, terus dia ada nulis ketemu tuh kata-kata mint dan kata-kata unlock. Aku nggak saranin kalian buat masuk, kecuali kalau mau buat trading doang. Biasa project baru pasti bakal naik, jadi boleh tuh, terutama di decentralized exchange kalian bisa masuk, tapi kayak 2 hari boleh langsung di TP aja sih, karena rawan untuk langsung koreksi dalam gitu. Ya. Dan mungkin salah satu prinsip ya, kita kayak, kalau aku nggak tahu kalau kamu terapin juga atau enggak, aku sih selalu terapin untuk beli waktu merah gitu. Jadi kalau hijau tuh aku hindari beli waktu hijau gitu. Kalau aku sebenarnya kalau misalkan buat swing ya harus mau nggak mau beli di merah ya. Kalau misalnya beli hijau nggak mungkin kan buat swing, karena ada kemungkinan besar buat turun lagi gitu. Cuma kalau buat scalp atau one day trade biasa aku ambil di akhir sesi, entah itu lagi merah apa hijau bisa aku ambil gitu. Emang high risk gitu loh. Cuma namanya resiko kan, tergantung profile risk masing-masing gitu. Betul. Oke, sip, sekian tips and tricks dari kami berdua. Dah. Itu aja kali ya, mungkin kalau selebihnya kita di TikTok aja kali ya gitu. Boleh nih, yang suka-suka main saham, yang trading saham nih, langsung cek aja ke TikToknya si Kalista. Udah guys. Bye. Bye.